Oke ya, kita lanjutkan lagi. Slide 30. Di sini ada gaya normal. Gaya normal itu adalah keadaan di mana bidang kontak dua benda sejajar dengan kecepatan gravitasi, maka normalnya sama dengan berat benda. Jadi, rumus gaya normal itu sama dengan W ya. Di sini bisa rumus N sama dengan W. Kita lanjut lagi slide 31. Macam-macam gaya, ada gaya berat. Nah, ini ya. W-nya ini tegak lurus, ini kalau dia bentuknya miring. Ini kalau dia ini kan tegak, datar, ini miring, ini tegak. Nah, untuk rumus gaya berat itu kan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, ini rumusnya W sama dengan M kali G ya. Dimana ini W-nya W kecil M kali G. Ini M-nya adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, nilainya 9,8 atau 10. Oke, kita lanjut lagi. Gaya berat ya. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Kemudian gaya berat itu selalu tegak lurus ke bawah, dimanapun posisi benda diletakkan. Apakah bidang horizontal, vertikal maupun bidang miring. Kemudian berat benda sesungguhnya tidak hanya tergantung pada gaya gravitasi, tapi juga gravitasi dari bintang dan planet-planet. Tapi di sini dalam perhitungan gaya gravitasi akibat tarikan bumi saja yang diperhitungkan. Sebabnya kontribusi dari bintang-bintang itu sangat kecil dan juga sangat jauh. Kemudian ini bentuknya ya, sama kayak tadi. Kalau dia tegak, W dan M kali G, ini miring, ini tegaknya ya. Kita lanjut lagi slide 33. Ini ada contoh seorang masanya 50 kilo, beratnya bisa 440 Newton di permukaan laut. Itu kalau G-nya 9,8. Atau bisa juga beratnya jadi 488 kalau dia di atas gunung. Karena G-nya beda sedikit ya, 9,76. Jadi semakin ke atas dia semakin kecil G-nya. Kemudian yang kedua, seorang anak menimbang dengan timbangan berat. Ternyata skalanya menunjukkan 60 kilo. Nah, kalau dia ke bulan dengan bawa timbangan yang sama, ini maksudnya ini ya, beratnya 60 Newton. Skala yang ditimbangan itu berapa nih kalau dibawa ke bulan? Sedangkan gravitasi di bulan itu 1/6. Jadi rumusnya beratnya W sama M kali G. Masanya kan 60 kali 1/6 kali gravitasinya bumi ya, 10. Jadi ini perbandingannya harusnya ini 600 Newton ya. 600 Newton. Nah, ini beratnya jadi bukan 10 kilo ya, ini harusnya 10 Newton W-nya. Pakai M kali G, jadi yang ini kan masanya 60 kilo, tapi kalau dijadikan berat kan 600 Newton. Nah, kalau dibawa ke bulan, berapakah beratnya? Beratnya itu jadi 60 kali ininya 60 kali gravitasinya 1/6 dari 10. Nanti kira-kira ini dapat 100 Newton. Ini harusnya 100 ini ya, 100 Newton, karena kalau massa di mana-mana sama ya, yang beda adalah berat. Jadi berat di buminya dia 600 Newton, tapi berat di bulannya 100 Newton. Oke, yang ketiga, suatu massa standar diberi gaya F sehingga bergerak dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, hitung massa suatu benda jika mendapat gaya F, maka percepatannya 4. Jadi ini F M kali A ya, A-nya itu 2, berarti kan ini F kali M, berarti M-nya adalah F per 2. Setelah M-nya dapat 4/2, gantikan F dengan M kali A. F-nya ini kan berarti 2M ya, ini kali 2M. Ini massa yang kedua, A-nya adalah 4, berarti M2-nya adalah 2M per 4 setengah.
Ininya M1 M2 nya sama, jadi ini anggap setengah kilo. Kemudian untuk macam-macam gaya ya, ada FG. FG itu namanya gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda dan terjadi kalau dua benda bersentuhan. Yang satu misalkan bergerak ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, gaya gesek ini didefinisikan sebagai gaya hambat ya, yang timbul kenapa? Karena adanya interaksi dua permukaan yang bersentuhan satu sama lain yang arahnya berlawanan. Di samping gesekan antar permukaan ini juga bisa ada di jet padat, jet udara, jet cair. Kemudian karakteristiknya adalah menghambat kelajuan benda. Besar gaya hambat juga tergantung pada bentuknya, sifat, dan kelajuan relatif. Nah, untuk gaya gesek ini kita ada dua, ada statis sama kinetis ya. Bukan mekanik ya, kinetis. Kemudian untuk gaya gesek, nilainya itu dari 0 hingga ada nilai maksimum tertentu. Nah, gaya gesek statis ini bekerja pada benda yang diam. Ketika benda yang berada dalam keadaan diam diberi gaya, maka akan bergerak pada level kekuatan gaya tertentu. Akibatnya, kalau gaya yang kecil tidak dapat menggerakkan benda, sehingga gaya harus ditambah. Keadaan di mana benda tepat akan bergerak, inilah maksimum dari gaya gesekan statis. Jadi misalnya contoh, maksudnya gini, kamu mau dorong lemari, awal-awal kan nggak bergerak kan, nah itu yang masih kamu lawan adalah gaya gesek statis. Tapi ketika akan bergerak, nah itu sudah berubah menjadi gaya gesek kinetis. Makanya kalau awal-awal dorong lemari itu lebih berat dibanding ketika sudah agak jalan, karena kalau agak jalan itu biasanya adalah kinetis. Kalau yang masih awal-awal tuh kamu dorong lemari supaya bergerak adalah statis, nilainya selalu lebih besar dibanding kinetis. Nah, kemudian ada gaya gesek statis. Gaya statis ini gaya yang bekerja pada benda yang diam atau benda yang akan bergerak, jadi dia masih diam. Lambangnya Fs, rumusnya ini ya, mu s kali n. Apa sih mu s kali n? Nah, di sini ya, mu s itu adalah koefisien dari gaya gesek statis, sedangkan n adalah gaya normal. Jadi kalau gaya tidak melebihi gaya gesek maksimum, nah rumusnya ya, mu s kali n. Jadi bendanya masih diam. Kemudian ada lagi yang tadi kinetis. Kinetis itu benda yang sudah bergerak. FK rumusnya mu k kali n. Apa sih mu k? Mu k adalah koefisien dari kinetisnya, sama n-nya adalah sama ya, gaya normal. Mu s itu menyatakan koefisien gesek statis dan n gaya normal, sedangkan mu k itu adalah koefisien gesek kinetisnya. Nah, mu k selalu lebih kecil dibandingkan mu s. Sama kayak kamu kalau dari hari Minggu ke Senin gaya hambat kau besar kan, nah itu statis. Tapi kalau udah Rabu, Kamis, Jumat, nah itu ada yang kamu lawan adalah kinetis. Lanjut lagi, slide 41. Ini gaya gesek kita coba di bidang miring ya. Ini ada gambar gayanya, ini gaya normalnya, ini gaya gesek statisnya, ini sudutnya, bidang kemiringannya. Ini adalah mg sin theta, ini mg, ini mg cos theta ya. Ini mg sin, yang ini mg cos, yang ini sin ya. Sin ini maksudnya yang bidang datarnya ini, mg sin. Jadi yang x nya mg sin theta ini sama dengan yang ini baru yang dekat sudut cos. Oke, di sini berdasarkan gambar, semakin besar sudutnya maka gaya normalnya akan semakin kecil, dan dengan demikian gesek statis antar benda dan benda yang semakin kecil. Kemudian ada lagi, di lain pihak komponen gaya pada arah x semakin besar. Jika komponen x ini lebih besar dibanding gaya gesek statis, maka benda akan bergerak. Jadi syarat benda akan bergerak adalah gaya pada sumbu x, yang tadi dorongan ini lebih besar dibandingkan fs nya, maka dia akan bergerak bendanya.
dengan